Terima kasih Anda masih bersama kami dalam RSDM, Solusi Sehat Anda masih membahas tentang diagnosis dini stroke ya, bersama Dr. Diah Kurnia Mirawati, spesialis saraf konsultan. Dan mulai segmen ini kami membuka line phone bagi Anda yang ingin interaktif, konsultasi bertanya dengan Dr. Diah silahkan 02718575555. Dokter, stroke ini kan datangnya tiba-tiba, tapi bisa tidak sih ada kita ketahui tanda-tanda atau gejalanya kalau ini memang nantinya akan mengarah ke stroke gitu? Ya, untuk gejala dini kita mengenal singkatan FAST, F-A-S-T. Okay. Dalam bahasa Inggris sih memang, ya, FAST. Jadi F itu face, wajah, wajah separuh, mulutnya merot. Kemudian rasa tebel mungkin di separuh wajah, itu F, face. Kemudian A-nya arm, lengan, rasa kesemutan atau rasa berat, ya. Kemudian F-A-S, S-nya ini adalah slurred speech, bicara pelo. Ya, jadi kalau tiba-tiba bicaranya loh kok jadi susah, atau bicaranya pelo, biasanya kami menyuruh pasien bicara loril kidul ril gitu, ya, atau hari Rabu lari-lari. Nah, kalau tidak bisa mengucapkan R dengan baik, hati-hati, jangan-jangan ini gejala awal stroke. Kemudian yang terakhir T adalah time. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit ketika menjumpai tanda-tanda ini tadi. Tapi yang pasti ini separuh. Jadi itu semuanya dirasakan berbarengan atau hanya salah satu? Bisa salah satu, bisa semuanya. Bisa mulut wajahnya saja, bisa hanya lengannya saja, biasanya bersama-sama dengan kaki. Ya. Kemudian bersama-sama juga mungkin dengan bicara pelo tadi. Ya. Jadi tadi kan saya bilang ada stroke dua macam ya. Stroke yang pembuluh darahnya pecah atau pembuluh darahnya tersumbat. Untuk yang pembuluh darah yang tersumbat, ini kami mengenal adanya Windows time, waktu yang benar-benar kami sangat mengharapkan bisa pasien datang segera ke rumah sakit. Waktu yang bagaimana ini? Ini dibatasi maksimal adalah 4 jam. Dalam waktu 4 jam sudah dikerjakan CT scan, karena ini adalah pemeriksaan baku emas untuk stroke. Kemudian sudah dikerjakan laboratorium semuanya, pemeriksaan laboratorium, diperiksa ronsen dada, kemudian semuanya kami nilai. Kalau semuanya memenuhi kriteria, dalam waktu maksimal 4 jam, kami bisa memasukkan obat. Oke, baik. Sebelum dibahas lebih lanjut tentang Windows Time ini. Halo? Oke, baik. Terputus, bisa kembali menelpon kami, mohon maaf untuk bisa bersabar ya, menunggu kami sapa Anda dari studio 2TA TV. Nanti akan diterima operator kami, silakan telepon 02718575555. Baik, kita lanjutkan lagi, Dok. Jadi tadi yang dalam waktu 4 jam kalau memenuhi kriteria, ini bisa dimasukkan obat untuk stroke yang tersumbat ya. Ini gampangannya kayak diogrok-ogrok. Iya, sumbatannya kita supaya lagi nih, Dok. Iya, ada yang masuk lagi. Ada yang masuk ini tadi silakan. Yang terputus. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mas. Dengan Bapak? Saya dengan Eyang Kastoyo. Eyang Kastoyo, Tasikmadu, Karanganyar. Silakan Eyang Kastoyo. Iya, saya dulu tahun 2012 bulannya Mei itu masuk rumah sakit karena gejala stroke gitu, Mas. Nah, sama Pak Dokter Tejo itu saya malah tanya, Pak Dokter, apakah saya ini kena stroke? Lantas Pak Dokter jawabnya itu hampir. Lantas saya di opnam selama 8 hari di rumah sakit. Lantas itu berjalan cuma 2 hari itu hampir sembuh. Lantas 8 hari saya disuruh pulang karena sudah sembuh. Tapi sampai hari ini tangan saya itu masih jimpe itu, Mas. Saya sampai ke rumah sakit Jenglong itu sama dokter sarafnya itu ya
dikasih obat tapi sampai sekarang masih jimpe. Baik. Dokter Dia ada yang ditanyakan mungkin? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Silakan dokter bisa dilanjutkan dan ini Eyang Kastoyo. Menjawab dulu Pak, Eyang Kastoyo ini. Ya. Silakan. Eyang Kastoyo. Jadi kalau tadi dikatakan gejala stroke atau stroke ringan, kemudian dalam waktu 2 hari sudah hampir sembuh, kok sekarang masih jimpe-jimpe begitu ya. Mungkin ada 2 hal, mungkin jimpenya lain, tidak terkait dengan stroke-nya yang lalu, bisa jadi mungkin karena sebab yang lain. Atau bisa jadi memang ada kaitannya dengan yang lalu. Kalau ada misalnya? Kalau ada, itu seperti kadang-kadang begini, seperti kalau kita kena luka, itu kan ada beberapa orang itu yang istilahnya keloid itu ya. Nah, ada jaringan parut yang tidak bisa sembuh ya. Nah, kadang-kadang memang otak yang terkena gangguan pembuluh darah tadi, area yang aliran darahnya terganggu, ini penyembuhannya tidak sempurna. Nah, seperti kalau di kulit ada keloid itu. Nah, inilah mungkin yang menyebabkan rasa jimpe-jimpe tadi. Penyembuhan yang tidak sempurna pada saat itu. Iya. Tapi sebenarnya kalau tidak ada kaitannya, itu jimpe-jimpenya apa ini? Ya bisa macam-macam. Misalnya mungkin dulu yang terganggu tangan kanan, ini yang jimpe kiri. Lah, mungkin kena ya apapun bisa. Ya, Dokter Dia ini jauh dari Pati. Kita akan terima. Halo, selamat malam. Halo. Ibu Marfuah. Selamat malam, Bu. Ya. Silakan langsung dengan Dokter Dia. Mau nanyain. Itu ibu saya kan stroke. Kata Pak Dokter, katanya otaknya itu maksud pendarahan gitu. Pendarahan. Terus sampai sekarang tuh badannya separuhnya itu mati. Terus sampai sekarang ngomongnya tuh bisa kadang lupa, katanya ngomongnya jelas tapi nggak bisa dimengerti gitu loh, Bu. Gimana ya, Bu ya? Maksudnya jelas tapi tidak bisa dimengerti ini kok. Iya, tapi nggak. Mungkin intonasinya jelas. Ini, Bu. Oh, jadi seperti Nyun Sewu seperti bahasa planet begitu? Bahasanya tuh kayak lain gitu. Oh iya, nggak pelo tapi seperti bahasa planet itu tadi ya. Nggak dipahami ya. Gitu deh. Oke. Baik, terima kasih Bu Marfuah yang ada di Pati, bisa dijawab ini dari pertanyaan Bu Marfuah. Iya. Terima kasih. Jadi kalau yang dulu stroke-nya adalah karena pembuluh darah yang pecah, tadi dikatakan ada perdarahan. Nah, bisa jadi satu, pembuluh area otak tadi yang saya bilang, yang terkena darah pecahan tadi itu cukup luas. Sehingga penyembuhannya tidak bisa sempurna. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kadang ini yang kami selalu tekankan sebenarnya, tolong kalau ada gejala-gejala tadi fast tadi, itu segera dibawa ke rumah sakit. Kadang itu masih nunggu-nunggu, nggak segera dibawa ke rumah sakit sehingga penanganannya tidak bisa cepat. Itu. Dan kalau memang ada yang terkena stroke, itu peran dari keluarga itu sangat membantu. Kalau keluarganya aktif, itu biasanya penyembuhannya cukup bagus. Oke, baik. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu, Dokter Dia. Dan Anda juga masih kesempatan untuk bisa menelpon kami. Ada kesempatan untuk bisa berkonsultasi terkait dengan stroke, karena kita bahas tentang diagnosis dini stroke, memperingati Hari Stroke Sedunia yang jatuhnya 29 Oktober yang lalu. Kami akan segera kembali dalam RSDM Solusi Sehat Anda.